Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvinar Aziza, NIM E 2019-2039, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan menanggapi video YouTube dari Pak Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam teori makro, kebijakan moneter sangat berperan untuk mengatur perekonomian nasional, karena instrumen kebijakan moneter yang mengatur beredarnya uang dan mengatur keseimbangan antar pasar dan pasar uang, sehingga harga stabil dan perekonomian tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencetak uang, mengedarkan uang, dan mengatur jumlah uang yang beredar supaya perekonomian berjalan dan berkembang sehingga kesejahteraan di masyarakat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi pemerintah mendorong supaya uang banyak yang beredar di masyarakat dengan misalnya menurunkan suku bunga atau dengan cara membeli surat-surat berharga, sehingga pengusaha atau perusahaan akan membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang ada, sehingga akan menerapkan tenaga kerja. Ketika tenaga kerja akan mengurangi pengangguran dan pendapatan meningkat. Ketika pendapatan meningkat, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Ketika uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat melalui pertumbuhan transaksi, maka akan mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut kebijakan uang ketat. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sehingga alat tukar dalam perekonomian sebagai alat tukar dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harta. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesepakatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antar pasar barang dan pasar uang. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter itu ada 6. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan modal. Yang keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya yaitu beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu ada dua. Yang pertama, mazhab istiqoduna. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab istiqoduna, pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua yaitu mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut
tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nisbatul ihtiyati, yang kedua, iqnaul maknawi, yang ketiga, nisbatul iqrad, yang keempat, i'adatus sanadat, yang kelima, as-suku al-islamiyah, yang keenam, islamic sukuk, yang ketujuh, al-istismar al-hukumi, yang kedelapan, adatut tasdik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.